Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita lanjutkan materi kita ya. Materi kita yang minggu lalu kita sudah ke bilangan bulat, baru penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjutkan untuk hari ini ada perkalian. Di sini rumusnya ya. Rumus perkalian, ini rumus pembagian. Nah, di sini ada sekalian contoh ya. Rumusnya beserta contohnya. Jadi kesimpulannya adalah jika nanti di situ ada bilangan ya, bilangan yang baik dikali maupun dibagi, bilangan itu positif dikali atau dibagi dengan bilangannya positif, maka akan menghasilkan positif. Begitupun jika bilangan itu negatif dikali atau dibagi dengan negatif, hasilnya akan menjadi positif. Tapi jika salah satu bilangan itu ada negatif, jawabannya adalah negatif. Di sini ada contohnya. Positif 6 dikali sama positif 3, hasilnya adalah positif 18. Positif 5 dikali sama negatif 4 ya. Salah satu ada tanda negatif, berarti hasilnya negatif. Begitupun yang bawah. Yang bawah di situ ada negatif 4 dikali sama 3. Salah satu negatif berarti negatif ya. Tapi kalau yang bawah itu negatif, sama-sama negatif dikali sama negatif, berarti hasilnya positif. Begitupun yang pembagian. Pembagian juga sama di situ ya. Jika tandanya sama dibagi dengan tanda yang sama juga ya. Baik positif maupun negatif, hasilnya adalah positif. Tapi jika salah satu tandanya ada yang berbeda ya, salah satu ada negatif dikali atau dibagi dengan positif, berarti hasilnya negatif. Ini juga masih mengulang lagi materi di SD ya. Nah, di sini susun panjang juga masih materi SD kelas dimulai dari kelas 3, 4, 5 dan 6 ya. Nanti bisa dicek lagi buku SD-nya. Nah, di sini juga sama pembagian ya, pembagiannya juga sama. Ya. Lalu di situ ada yang kita ingin bahas adalah KPK dan FPB. Di SD juga ada di kelas 4, 5 dan 6 ya. Di sini kelas 7 kita mengulang kembali. Nanti untuk cara KPK dan FPB nanti saya buat ada 2 cara. Ya, sebenarnya lebih dari 2, tapi saya ambil 2 biar nggak kebanyakan. Kita nggak bingung juga ya. Kalau untuk KPK dan FPB kita wajib hafal dengan yang namanya bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah kita lihat contoh misal angka 2. 2 berapa kali berapa yang hasilnya 2? Oh, ternyata hanya 1 dikali sama 2. Lalu ada 3. Berapa kali berapa yang hasilnya 3? 1 dikali sama 3. Oh, ternyata cuma ada 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bagaimana dengan 4? 4 itu berapa kali berapa yang hasilnya 4? 1 kali 4 dan 2 kali 2. Oh, ternyata berapa faktor? Oh, lebih dari 2 faktor. Maka 4 itu bukan merupakan bilangan prima. Lalu 5, berapa kali berapa yang hasilnya 5? Hanya 1 dikali sama 5. Lalu 6, berapa kali berapa yang hasilnya 6? 1 kali 6 dan 2 kali 3. Oh, dia mempunyai 4 faktor. 1 kali 6, 1 dan 6 ya kan. 2 dikali sama 3, berarti 2 dan 3. Oh, 4. Berarti 6 itu bukan termasuk bilangan prima ya. Oke, di sini contohnya, contoh KPK ya. Cara yang pertama itu kita bisa menggunakan yang namanya pohon faktor. Pohon faktor ini ya harus hafal dengan bilangan prima. Bagaimana caranya? Misal di situ ada tentukan KPK dari 12 dan 30. Kita bagi bilangan prima yang paling kecil dibagi 2. Oh, dibagi 2 hasilnya 6.
6 masih bisa dibagi, hasilnya adalah 2 dan 3. Nanti yang paling bawah sebelah kanan itu harus merupakan angka dari bilangan prima. Begitupun yang 30 dibagi sama bilangan prima paling kecil bagi 2 hasilnya 15. 15 bagi 3 hasilnya 5 ya. Terus bagaimana cara mencari KPK-nya? Caranya adalah jika nanti ada faktor yang sama, contoh di situ ada 2 ya, sebelah kiri ada 2 pangkat 2, sebelah kanan hanya ada angka 2 ya. Lalu mana yang diambil? Jika KPK itu adalah ambil pangkat yang paling besar ya. Lalu di situ sama-sama ada 3, ambil salah satu. Lalu ada angka 5 sebelah kanan, sebelah kiri tidak ada angka 5. Bagaimana caranya? Kalau KPK, walaupun ada faktor yang tidak ada pada salah satu angka, itu tetap diambil. Sebelah kanan ada angka 5, sebelah kiri tidak ada. Oh, ternyata tetap diambil. Itu ya. Itu untuk KPK. Jadi KPK dari 12 dan 30 itu berapa? Oh, jawabannya adalah 2 pangkat 2 kali 3 dikali sama 5. Ya. Lalu di situ ada FPB, caranya sama persis kayak KPK. Cuman yang membedakan adalah cara menentukan FPB, caranya adalah ambil faktor yang sama. Kalau tidak sama nggak usah diambil. Contoh misal, di situ ada 2 pangkat 2, yang sebelah kanan ada 2, kan sama tuh 2. Cuman bedanya sebelah kiri itu ada pangkatnya, sebelah kanan tidak ada pangkatnya. Bagaimana caranya? Ya, jika FPB ambil pangkat yang paling kecil. Di sebelah kiri ada 2 pangkat 2, sebelah kanan hanya ada angka 2. Berarti ambilnya yang mana? Ambilnya adalah yang angka 2. Terus di sebelah kiri itu tidak ada angka 3, sebelah kanan ada angka 3. Ya, kalau FPB jika ada salah satu yang tidak ada angkanya, contoh kayak tadi tuh di sebelah kiri tidak ada angka 3, sebelah kanan ada angka 3, ya tidak usah diambil. Oke, jelas, jadi harus sama. Lalu ada angka 5, 5 diambil, dia diambil salah satu. Sama-sama 5 tuh, kiri 1, kanan 1, berarti salah satu aja. Berarti FPB-nya adalah 2 dikali sama 5, hasilnya adalah 10. Ya. Nah, ini dengan menggunakan cara tabel. Sama persis kayak dengan menggunakan cara pohon faktor. Harus hafal dengan bilangan prima. Ya. Pokoknya nanti kalau dengan menggunakan cara tabel, kamu bagi dengan bilangan prima, ya. Semuanya harus bagi dengan bilangan prima. Nanti yang paling bawah itu harus semuanya ada sampai angka 1, mentok angka 1. Ya. Semuanya ada angka 1. Harus angka 1. Contoh 12 dan 48 berapa KPK dan FPB-nya? Bagi dengan bilangan prima paling kecil. Ada 2. 12 bagi 2 6, 48 dibagi 2 hasilnya 24. Kita bulatkan. Kenapa kita bulatkan? Karena dua-duanya bisa dibagi dengan angka 2 atau dua-duanya bisa dibagi dengan bilangan prima yang ada di sebelah kiri. Lalu ada angka 6. 6 dibagi sama 2 hasilnya 3. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Sama-sama bisa dibagi 2 kan? Ya, berarti kita bulatkan. Tadi sisa tinggal 3. 3 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita turunkan angka 3. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Dibulatkan tidak usah. Kenapa? Karena salah satu itu tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang ada di sebelah kiri. Ya. Lalu 3 dibagi 3 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sama-sama bisa, berarti kita bulatkan. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, yang paling bawah itu harus angka 1. Ya, semuanya harus angka 1. Lalu cara mencari FPB bagaimana? Kalau mencari FPB itu lebih mudah dengan menggunakan tabel. Bagaimana caranya? FPB itu dengan menggunakan tabel adalah angka yang berada di sebelah kiri yang tadi sudah kita bulatkan itu diambil. Ya, itu FPB. Tapi kalau KPK, untuk mencari KPK, ambil semua angka yang berada di sebelah kiri, ambil semua. Dibulatkan ataupun tidak, tetap kita ambil. Oke, jelas ya. Nah, lalu di sini ada latihannya nih. Ada 5 soal.
5 soal latihan. Nanti silakan dikerjakan ya. Ya, nanti menggunakan penyelesaian nomor 1, nomor 2 pakai cara juga, lalu nomor 3, 4 itu silahkan pakai cara yang pertama boleh, cara yang kedua silahkan. Lalu yang nomor 5 soal apa itu Pak? Nah, di situ keterangannya ada kata kapan. Kapan itu berarti kita menggunakan kelipatan. Kapan lagi kelipatannya? Oh, berarti mencari KPK. Berarti nomor 5 soal KPK yang berkaitan dengan soal cerita. Soal cerita yang berkaitan dengan KPK. Jadi tetap menggunakan cara semuanya ya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, ini jangan lupa latihan dikerjakan. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.